Kuman-kuman dan hantu-hantu. Sebagian besar kesalahpahaman berkenaan dengan sains dan agama merupakan akibat dari definisi keliru tentang agama. Terlalu sering orang mencampur adukkan agama dengan takhayul, spiritualitas, keyakinan pada kekuatan supranatural, atau keyakinan pada dewa-dewa. Agama bukan semua hal ini. Agama tak bisa disamakan dengan takhayul, karena sebagian besar orang tak mungkin menyebut keyakinan yang paling mereka sayangi adalah takhayul. Kita selalu percaya kebenaran, hanya orang lain yang percaya takhayul. Demikian pula, sedikit orang yang percaya pada kekuatan supranatural. Bagi mereka yang percaya pada hantu, arwah, dan peri-peri, makhluk-makhluk ini tidak supranatural. Mereka semua adalah bagian integral dari alam, seperti halnya landak, kalajengking, dan kuman-kuman. Para dokter modern menyalahkan penyakit pada kuman yang tak terlihat. Para pendeta voodoo menyalahkan penyakit pada arwah yang tak terlihat. Tak ada yang supranatural. Jika Anda membuat arwah marah, arwah itu memasuki tubuh Anda dan menyebabkan Anda sakit. Kurang natural apalagi, hanya orang yang tak mempercayai arwah yang berpikir mereka terpisah dari tatanan alam. Menyamakan agama dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sama artinya dengan Anda bisa memahami semua fenomena alam yang sudah diketahui tanpa agama, yang hanya merupakan suplemen opsional. Setelah memahami dengan sempurna seluruh alam, Anda kini bisa memilih mau menambahkan dogma religius supranatural atau tidak. Namun, sebagian besar agama menyatakan bahwa Anda tidak bisa memahami dunia tanpanya. Anda tidak akan pernah memahami penyebab sejati penyakit, kekeringan, atau gempa bumi jika Anda tidak mempertimbangkan dogma mereka. Mendefinisikan agama sebagai keyakinan pada Tuhan juga problematik. Kita cenderung mengatakan bahwa seorang Kristen taat adalah religius karena dia percaya kepada Tuhan, sedangkan seorang komunis gigih tidak religius karena komunis tak punya Tuhan. Meskipun demikian, agama diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan, dan ia didefinisikan dengan fungsi sosialnya, bukan dengan eksistensi Tuhannya. Agama bukanlah sebuah cerita yang mencakup semua hal yang menganjurkan legitimasi supermanusia atas hukum, norma, dan nilai kemanusiaan. Ia melegitimasi struktur sosial dengan ajaran bahwa agama mencerminkan hukum manusia super. Agama menegaskan bahwa manusia tunduk pada sebuah sistem hukum moral yang tidak kita ciptakan dan yang tidak bisa kita ubah. Seorang Yahudi taat akan berkata bahwa sistem hukum moral ini diciptakan oleh Tuhan dan diwahyukan dalam Bible. Seorang Hindu akan berkata bahwa Brahma, Wisnu, dan Siwa menciptakan hukum-hukum itu yang diwahyukan kepada manusia dalam Weda. Agama-agama lain, dari Buddha dan Daoisme sampai komunisme, Nazisme, dan liberalisme, mengemukakan bahwa yang disebut hukum manusia super itu adalah hukum alam dan tidak bisa diciptakan oleh Tuhan ini atau Tuhan itu. Tentu saja, masing-masing percaya pada seperangkat hukum alam yang berbeda-beda yang ditemukan dan diungkapkan oleh juru ramal dan nabi yang berbeda-beda, dari Buddha dan Laozi sampai Marx dan Hitler. Seorang anak Yahudi datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa kita tak boleh makan daging babi?" Si ayah sambil mengusap lembut janggutnya yang panjang menjawab, "Oh Yankele, begitulah cara dunia berjalan.
kau masih muda dan kau belum memahami. Tetapi jika kita makan babi, Tuhan menghukum kita dan kita akan mengalami nasib buruk. Itu bukan ide ayah, itu bukan ide ayah, itu bahkan bukan ide Rabi. Jika Rabi menciptakan dunia, tentu dia akan memperbolehkan sebuah dunia di mana makan babi diperbolehkan. Namun Rabi bukan yang menciptakan dunia, Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan telah berfirman, ayah tidak tahu mengapa bahwa kita tidak boleh makan babi. Jadi kita tidak memakannya. Kau mengerti? Pada 1943, seorang anak Jerman mendekati ayahnya, seorang pejabat senior SS, dan bertanya, "Ayah, mengapa kita membunuhi orang Yahudi?" Sang ayah sambil menanggalkan sepatu berkulitnya mengkilap menjelaskan, "Oh Fritz, begitulah cara dunia bekerja. Kau belum memahami, tentu, tetapi jika kita biarkan orang Yahudi hidup, mereka akan menyebabkan pemerosotan dan kepunahan manusia. Itu bukan ide ayah, itu bahkan bukan ide Führer. Jika Hitler menciptakan dunia, mungkin dia akan menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya hukum seleksi alam akan berlaku dan orang Yahudi serta Arya semua bisa hidup bersama dalam harmoni yang sempurna. Namun Hitler tidak menciptakan dunia. Dia hanya berhasil menggambarkan hukum alam dan kemudian mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup yang sejalan dengan itu. Jika kita tidak mematuhi hukum ini, kita akan mengalami nasib buruk. Apakah itu jelas? Apakah itu cukup jelas? Pada 2016, seorang anak Inggris datang kepada ayahnya, seorang parlemen liberal, dan bertanya, "Ayah, mengapa kita harus peduli pada hak-hak asasi manusia orang Islam di Timur Tengah?" Si ayah sambil meletakkan cangkir tehnya berpikir sejenak dan berkata, "Oh Duncan, begitulah cara dunia bekerja. Kau masih muda dan belum memahami, tetapi semua manusia, bahkan Muslim di Timur Tengah, memiliki sifat yang sama dan karenanya memiliki hak-hak alamiah yang sama. Ini bukan ide ayah atau keputusan parlemen. Jika parlemen yang menciptakan dunia, hak-hak manusia yang universal mungkin sudah dikuburkan dalam subkomite bersama semua yang berkaitan dengan fisika kuantum. Namun, parlemen tidak menciptakan dunia, ia hanya berusaha memaknainya, dan kita harus menghormati hak-hak alamiah, bahkan Muslim di Timur Tengah, atau hak-hak kita sendiri pun akan cepat dilanggar dan kita akan mengalami nasib buruk. Sekarang pergilah." Kaum liberal, komunis, dan para pengikut kredo-kredo modern lainnya tidak suka menggambarkan sistem mereka sendiri sebagai agama karena mereka mengidentifikasi agama dengan takhayul dan kekuatan supranatural. Jika Anda katakan kepada orang komunis atau liberal bahwa semua itu adalah agama, mereka akan menganggap Anda menuduh mereka percaya secara buta pada angin surga tanpa dasar. Faktanya mereka memang mempercayai suatu sistem hukum moral yang tidak diciptakan oleh manusia, tetapi bahwa manusia harus mematuhinya. Sepanjang yang kita tahu, semua masyarakat mempercayai ini. Setiap masyarakat mengatakan kepada para anggotanya bahwa mereka harus mematuhi suatu hukum alam super manusia dan bahwa melanggar hukum ini akan mengakibatkan bencana-bencana. Agama-agama berbeda tentu saja dalam hal detail cerita, perintah dan imbalan serta hukuman yang dijanjikan. Gereja Katolik Eropa pada abad pertengahan menegaskan bahwa Tuhan tidak menyukai orang kaya. Yesus mengatakan bahwa lebih mudah bagi seekor unta untuk lolos dari lubang jarum
ketimbang seorang kaya melewati gerbang surga. Untuk membantu orang kaya memasuki kerajaan Tuhan, gereja mendorong mereka untuk menyumbangkan banyak uang, mengancam orang pelit akan dibakar di neraka. Komunisme modern juga tidak menyukai orang kaya, tetapi ia mengancam mereka dengan konflik kelas di sini segera, bukan dengan sulfur pembakar setelah mati. Hukum sejarah ala komunis serupa dengan firman Tuhan Kristen, sepanjang semua itu menjadi kekuatan super manusia yang tak bisa diubah oleh manusia. Manusia bisa memutuskan besok pagi membatalkan aturan offside dalam sepak bola karena kita yang menciptakan hukum itu dan bebas untuk mengubahnya. Namun paling tidak menurut Marx, kita tidak bisa mengubah hukum sejarah. Tak peduli apapun yang dilakukan kaum kapitalis, sepanjang mereka tetap mengakumulasi properti privat mereka pasti akan menciptakan konflik kelas dan pasti akan dikalahkan oleh proletariat yang bangkit. Jika kebetulan Anda seorang komunis, Anda mungkin setuju bahwa komunisme dan Kristen bagaimanapun tetap berbeda karena komunisme itu benar sedangkan Kristen salah. Konflik kelas benar-benar inheren dalam sistem kapitalis, tetapi jelas orang kaya tidak mengalami siksaan abadi di neraka setelah mereka mati. Sungguh pun, bila memang demikian tidak berarti komunisme adalah agama yang benar. Namun itu tidak berarti bahwa komunisme adalah salah satu agama yang benar. Para pengikut setiap agama yakin bahwa agama mereka lah yang benar. Mungkin para pengikut satu agama memang benar.